Pesta Babi, judul film yang asik ya. Di balik judul itu sebetulnya saya ada sesuatu yang bertanya secara serius ya. Begini, sebetulnya Timur-Timur itu, sorry, sebetulnya Papua itu sebetulnya milik siapa sih? Gitu. Karena kalau ya, beberapa buku yang sempat saya baca itu kan menerangkan bahwa ada beberapa dokumen, beberapa artikel yang saya baca itu kan menerangkan bahwa ada sesuatu di Papua itu yang kemudian menjadi ya pada akhirnya menjadi milik kita, gitu kan, milik bangsa Indonesia. Nah, konflik yang ada hari ini yang kemudian masuk dalam pesta babi itu sebetulnya bagaimana sih? Itu saja nih. Mungkin bagi orang lain akan mengatakan, lah posik melok-melok itu sih ngurusin duit api, mulai mangan ya sih, lah pengurusin negara. Ya monggo yang begitu juga tidak apa-apa, yang begitu juga tidak apa-apa. Ini kan bagian dari, bagi saya ini adalah bagian dari eh, apa, hubul watan al iman bagi saya ya. Kalau bagi jenengan tidak ya tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak akan maksa jenengan untuk seperti saya, tapi jangan halangi saya untuk tetap begini. Gitu ya. Kita saling, ini namanya saling menghormati, saling menghargai, saling membiarkan minimal. Jadi kembali lagi, sebetulnya Papua itu problemnya apa sih? Problemnya apakah gitu kan ya? Ini faktor ada faktor provokasi asing, ataukah faktor masyarakat yang tidak mau diajak maju, ataukah faktor negara yang melakukan penjajahan, atau apa? Kan begitu. Nah, hal yang sering kemudian saya runtut itu adalah kenapa Papua itu dimasukkan Indonesia atau dimasukkan NKRI lah. Itu penting bagi saya untuk melihatnya. Karena di sana itu kan ya lumayan anunya, apa namanya, dinamikanya kan tinggi. Apakah memasukkan itu memang sejak awal? Ini para ahli sing iso menjawab mesti. Apakah itu memang sejak awal memang milik NKRI sehingga ketika NKRI merdeka, nah, itu memang haknya NKRI begitu kan? Ataukah Papua waktu itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja sehingga NKRI mencoba mengambil, ini kan bagian dari NKRI sehingga harus diambil. Atau di zaman itu sudah mampu melihat potensi dari Papua yang itu untuk masa yang akan datang itu bisa diambil apanya begitu sehingga ia harus masuk NKRI atau apa? Kan ini penting gitu ya. Saya sebagai masyarakat biasa barangkali tidak mampu untuk menjangkau sejauh itu. Ya tentu poro-poro ini, orang-orang yang punya kekuasaan, punya ilmu lebih, punya pengetahuan lebih, yang bisa menjangkau pertanyaan-pertanyaan ini semuanya. Lalu kemudian kan di akhir-akhir ini ada, setelah film Pesta Babi itu muncul gitu kan, dengan narasi-narasi yang ya seperti itu,
Ya, kemudian muncul lagi influencer atau apalah namanya itu, yang kemudian mencoba kontra terhadap film Pesta Babi. Pro kontra itu saya melihatnya biasa saja. Pro kontra itu biasa saja. Ketika pro kontra itu didasari oleh sebuah idealisme. Saya melihat ini adalah kebenaran versi saya, maka saya akan perjuangkan begitu. Lalu ada kebenaran versi jenengan atau versi siapa yang kemudian mesti diperjuangkan juga. Lalu karena dua kebenaran ini bentrok, maka perlu dikomunikasikan, didiskusikan, diselaraskan. Bukan dibenturkan, tapi diselaraskan. Sehingga dua kebenaran ini, masing-masing subjektivitas kebenaran ini bisa disinkronkan. Kalaupun kemudian tidak bisa dipertemukan karena saling melakukan antitesis, antitesa begitu. Minimal ya bisa saling menghormati kebenaran masing-masing dan tidak saling mengganggu kebenaran masing-masing. Tidak bisa. Kebenaran versi agama A itu belum tentu sama dengan kebenaran versi agama B. Ya. Dalam konteks mengakui Tuhan masing-masing. Maka agama A bisa melakukan ibadah di tempat A, B juga bisa melakukan ibadah di tempat B tanpa ada gangguan sesuatu. Ini kan dua kebenaran yang sama-sama diyakini kebenarannya oleh masing-masing pengikutnya. Absolut bagi yang masing-masing tadi. Tapi menjadi relatif, gitu kan ya. Saya tidak mungkin meyakini kebenaran bagi agama lain. Bagi saya, ya inna dina indallahil Islam, itu aja bagi saya. Yang lain ya salah. Gitu. Tapi tidak untuk saya ganggu. Dan saya tidak boleh melakukan gangguan, penghinaan atau terhadap mereka. Tidak boleh di ruang publik ya. Ketika saya diskusi di keluarga saya, ini kan beda lagi. Saya kembali kepada Papua. Semoga yang pro maupun yang kontra terhadap pesta babi ini di luar tendensi pengen fitnah, pengen mengambil keuntungan ini saja gitu. Tapi lebih kepada urusan fakta, perjuangan, kemerdekaan, idealisme, keadilan, begitu-begitu saja. Jadi kalau memang kacamatanya itu gitu kan, itu masih mungkin untuk dilakukan diskusi. Yang berbeda dalam pandangan, berbeda dalam konsepsi, itu kan masih bisa diskusi. Bukan intimidasi. Ya kalau sudah ada yang kemudian merasa the big power begitu kemudian. Kamu kalau begitu-begitu itu ya mau bagaimana lagi? Masyarakat awam mau mentafsirkan apa? Kan begitu kan ya. Kita mau menafsirkan apa jika sudah begitu? Gitu. Ya, mudah-mudahan Papua ini tidak lama lagi semakin menjadikan jelas semuanya gitu ya. Terurai problemnya dan ada solusi dari semuanya, terutama penegakan. Ya ada keadilannya, penegakan hukumnya, macam-macamnya lah menjadi clear. Karena semua adalah saudara kita.